Saudara, meski Mahfud MD mengatakan bahwa ada gerakan bawah tanah yang berniat untuk memengaruhi vonis terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Mahfud MD juga memastikan bahwa kejaksaan tidak akan terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah dalam kasus ini. Menurut Mahfud MD, ada yang bergerilya menginginkan Sambo dibebaskan dan ada juga yang menginginkan Sambo untuk dihukum, namun dengan hukuman yang minimal. Tapi pihaknya bisa mengamankan hal tersebut dengan menjamin independensi kejaksaan. Mahfud juga mengonfirmasi bahwa sudah ada upaya untuk mengingatkan majelis hakim maupun kejaksaan agar menjaga independensi dalam penanganan kasus tersebut. Pasalnya kasus yang melibatkan Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri itu disebut membuat banyak orang sangat tertarik. Mahfud juga menanggapi kekecewaan publik terkait tuntutan bagi terdakwa Richard Eliezer atau Baradae yang sudah menjadi justice kolaborator yang hukumannya lebih tinggi dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa lainnya, yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Jaksa penuntut umum diketahui saudara menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sedangkan Baradae dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Kemudian Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf serta Riki Rizal dituntut hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Diketahui saudara kelimanya didakwa melanggar pasal 340 subsider, pasal 338, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak, siapa saya bilang di YouTube punya itu. bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan kamu saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kena. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A si B. Saya bilang dirigennya siapa? Terus sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Berarti sudah ada upaya itu kayak mengingatkan majelis hakimnya Pak ya? Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak aja temu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kekecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri Pak. Ini sebenarnya apakah akan berpengaruh pada JC ke depan untuk takut dan lain sebagainya? Silakan aja, nanti kan masih ada pledoi yang ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah ini masih baik. Saya kawal terus jadi independen. Bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1.
menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.